Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nama Ubaidillah. Jadi nama ini adalah titik pijakan, entry point, pintu masuk tersambungnya nasab Ba'alawi. Jadi nama ini cukup tenar sekarang ini. Ubaidillah atau Ubaid. Jadi dulu nama Ubaidillah ini sempat dibenci, dilaknat oleh kaum muslimin seluruh dunia, terutama oleh Syiah. Kenapa? Karena dialah pembunuh daripada Imam Husain di Karbala itu. Namanya adalah Ubaidillah. Bagaimana dengan Abdullah? Abdullah dan Ubaidillah ini berasal dari kata yang sama. Abdun itu hamba, penghambaan. Abdullah hamba Allah. Lalu bagaimana dengan Ubaidillah? Ubaidillah itu tasgiran. Tasgir itu mengecilkan. Jadi memberikan arti kecil pada nama tersebut. Jadi kalau Abdun itu ditasgir menjadi Ubaid. Abdullah menjadi Ubaidillah. Atau Ubaidullah. Atau Ubaidallah. Tergantung i'rabnya, amilnya. Begitu juga dengan Abdullah, bisa Abdillah. Dan nama Ubaidillah ini adalah nama dari kakeknya Ba'alawi di seluruh dunia dan Indonesia. Nah, yang jadi masalah adalah apakah Ubaidillah ini ada dulunya? Dulunya tidak ada. Apakah nama Abdullah ini juga ada? Dulunya tidak ada. Kapan dulu itu? Ketika wafatnya Ahmad Al-Abah, atau setelahnya 10, 20, 30 tahun, 100 tahun. Itu nama Abdullah tidak ada, nama Ubaidillah tidak ada. Kata siapa? Ya, itu dari hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Baik, kita bahas nama Ubaidillah dulu, yang katanya tidak pernah ada di buku-buku sejarah, buku nasab sekitaran wafatnya yang katanya abahnya, yaitu Ahmad Al-Abah. Pertama, kitab Maqatit Talibiyin karya Abu Al-Faraj Al-Isfahani, abad keempat. Tak ada nama Ubaidillah. Tidak pernah disebutkan nama Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Kemudian kitab Tahdzibul Ansab karya Abu Hasan Al-Ubaidili Al-Husaini, abad keempat, juga tidak ada. Al-Majdil Makhtut karya Abu Hasan Ali Al-Umri, abad kelima, juga tidak ada. Tidak disebutkan oleh mereka itu. Data is unavailable. Tak ada data. Keempat, Al-Majdi fil Ansab At-Talibiyin karya Abu Hasan Ali Al-Umri, abad kelima, juga tidak ada. Sampai di sini itu kan kitab sudah banyak. Orangnya juga yang mengarang beda-beda orang. Tahun pengarangannya juga beda-beda tahun. Masa tidak ada satupun yang menemukan fakta, cerita, manuskrip, tulisan, atau paling tidak surah wal istifadhah lah, bahwa ada anaknya Ahmad Al-Abah bin Isa itu bernama Ubaidillah. Kalau ada, pasti dari kelima orang ini salah satunya mungkin menemukan. Ini tidak. Jadi ibarat radar itu udah ada 5 radar yang dipasang di situ, tak ada satupun menemukan Ubaidillah. Ya, kalau cuma 1 orang. Oke, kita bergerak ke abad ke-6.
ada kitab Nihayatul Ikhtisar karya As-Said An-Naqib Abu Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Al-Atqa. Beliau adalah Imam An-Naqib, pencatat dan pengawas nasab keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tidak ada alias ora ono. Kemudian kitab Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhrur Razi abad ke-6 juga tidak ada. Kemudian kitab Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Sultan Raja Al-Ashraf Umar bin Yusuf bin Rasul. Jadi ini abad ke-7 ini langsung sensus dilakukan oleh penguasa Yaman dari dinasti Rasuli. Jadi semua di-scanning, disensus. Wilayah Mirbat, Hadramaut, Tarim, dan orang-orang Ba'alawi juga sudah banyak. Tetapi dari hasil scanning, pencarian, search, kalau dalam komputer itu Ctrl F, tidak ada ditemukan. Tidak ada satupun dari keturunan Al-Husaini. Dan waktu itu Ba'alawi belum dikenal sebagai keturunan Nabi. Belum syuhrah wal istifadhah. Kemudian kitab At-Tadhkirah fil Ansab Al-Mutahharah karya Ibnu Mahna Al-Ubaidili Al-Husaini abad ke-7. Oke, stop dulu di abad ke-7. Jadi udah ratusan tahun lagi di-scanning lagi oleh penulis lain, oleh ulama lain, oleh buku lain, mencari-cari. Tetap tidak ada informasi itu, tidak ada data. Galibnya, wajarnya, rasionalnya, kalau memang sudah ada syuhrah wal istifadhah, pasti ada salah seorang penulis atau ulama yang menemukan berita itu, pasti. Walaupun di daerah terpencil sana, pasti terdengar kabarnya. Ini tidak. Lanjut ke abad 8. Umdatul Thalib Kubro karya Jamaluddin bin Ali ibnu Ambah al-Husaini. Tidak ada, beliau menemukan. Kemudian Umdat At-Thalib Sugro karya Jamaluddin bin Ali ibnu Ambah al-Husaini. Jadi beliau sampai 2 kali mengarang kitab loh. Mungkin edisi revisi. Karena banyak di antara para keluarga yang beliau teliti itu mempunyai generasi lagi, mempunyai keturunan lagi. Nah, hasil update-nya ini beliau masukkan dalam buku edisi 2-nya. Tetap tidak ada nama Ubaidillah. Kemudian ada Al-Asili karya Syarif Syafiuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu Taktaki Al-Husaini abad 8. Tidak ada. Jadi didatangkan lagi ahli scan, didatangkan lagi penulis lain di masa itu, tetap tidak ditemukan itu informasi. Kemudian Sikhatul Akbar fin Nasabi Sa'adah Al-Fatimiyah Al-Akhyar karya Sayyid Muhammad Sirajuddin bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad Huzam Ar-Rifai abad 9. Sudah 100 tahun lagi diteliti lagi oleh ulama lain, penulis lain. Tetap tidak muncul, tidak ada syuhrah wal istifadhah, berita-berita ketenaran Ba'alawi keturunan Nabi itu tidak ada. Ba'alawinya ada, tetapi kabar mereka tersambung itu belum ada. Lewat mana-mananya pun belum ada. Nama Ubaidillah pun belum ada. Kemudian ada Musyajaratul Kasyaf karya Sayyid Jamaluddin Abdullah bin Ali Al-Barakat Al-Jurjani. Abad 10, udah 100 tahun lagi, ada lagi yang meneliti lagi, ulama lagi meneliti lagi. Tetap tidak ada. Jadi orang-orang ini yang meneliti, menulis, sudah setiap kurun itu ada, setiap waktu itu ada, berbagai macam penulis, berbagai macam daerah, tetap tidak ditemukan. Lawang nggak ada berarti kan? Kecuali penulisnya cuma 1, kitabnya cuma 1, wajar mungkin dia seorang tidak menemukan karena tidak dekat dengan lokasi. Tetapi ini udah belasan orang dengan berbagai masa, dengan berbagai macam kitab, bahkan ada yang membuat 2 kitab dengan revisi silsilahnya, tetap tidak ada. Berarti itu nama Ubaidillah waktu itu tidak pernah ditemukan. Kemudian
berita Ba'alawi itu tersambung kepada Nabi tidak pernah ditemukan. Jadi selama kurun waktu itu Suhrah wal Istifadah itu tidak ada. Ba'alawinya ada, tetapi mereka tidak mengaku-ngaku, tidak mengklaim keturunan Nabi. Berapa lama itu? 550 tahun atau 5 abad. Nah, kemudian ada satu kitab menyebutkan nama yang mirip-mirip Ubaidillah, yaitu Abdullah. Hanya mirip, yaitu kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dan Nafat Al-Ambariyah fi Ansab Khairil Bariyah, karya Abu Al-Fudail Al-Kazimi abad 10. Abad 10 nih, sudah sekian abad kan. Jadi kalau di kitab-kitab sebelumnya disebutkan nama anaknya Ahmad Al-Abah bin Isa itu hanya 3, Muhammad, Ali, Husain, maka di dalam kitab ini ada tambahan Abdullah abad ke-10. Tetapi penambahan ini tidak mereferensi kemanapun. Dia ada sendiri di situ kesimpulan dari pengarang kitabnya. Tentu saja dalam dunia keilmuan tulis-menulis ini tidak kuat karena harus ada referensinya. Sementara referensi awal itu tidak ada. Contoh begini, anaknya Bung Karno itu ada 11. Di buku ini 11, di buku itu 11, di buku yang lain-lain berbicara 11. Tetapi pada tahun 2000 ada orang mengarang kitab anaknya Bung Karno 12 dengan tambahan si Anu. Tetapi dia tidak mempunyai referensi ke buku manapun yang sebelumnya ada. Maka penulis di tahun 2000 ini tidak bertanggung jawab dan menyalahi buku-buku yang sudah ada. Jadi yang lebih kuat itu adalah buku-buku yang dicatat, yang ijtima, yang qaul sahihnya 11. Begitu kira-kira. Dan disebutkannya nama Abdullah ini dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk tahun 732 Hijriah. Ini menjadi kabar baik, menjadi pemicu keyakinan Ba'alawi bahwa Abdullah itulah sama dengan Ubaidillah. Itu kesimpulan dari Habib Ali Asy-Syakrad yang mengarang kitab Al-Burqatul Musyikoh itu. Jadi dugaan saja sebenarnya. Jadi dalam kitabnya Habib Ali itu dikatakan, fahimtu, saya memahaminya, atau saya menyimpulkan, itu dugaan beliau. Tetapi kemudian dikembangkan menjadi isbat dan diperjuangkan mati-matian. Jadi Abdullah ini yang kata kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dan Nafat Al-Ambariyah yang disebutkan putranya Ahmad bin Isa, itu kakek kami Ubaidillah. Jadi ada celah. Cuman sayang celah masuknya juga di abad 10. Jadi sudah mah telat pengambilannya, juga tidak persis namanya. Jadi klaimnya itu di abad 10 Ubaidillah itu. Atau abad ke-7 kalau mengacu pada nama Abdullah di kitab As-Suluk. Jadi sudah 500 tahun baru diklaim. Itu pun bukan nama Ubaidillah tapi Abdullah. Jadi lemah di atas lemah. Rapuh berarti. Dan ternyata Abdullah yang mereka klaim juga bukan Ubaidillah. Kenapa? Karena Abi Al-Jadid atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir itu hidupnya itu tahun 600-an Hijriah. Sedangkan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir diberitakan meninggal di Sumal Hadramaut tahun 300-an Hijriah. Jadi sekitar 2,5 abad berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penemuan nama Abdullah dalam kitab As-Suluk ini kemudian dijadikan dasar pencantolan nama Ubaidillah kepada keluarga Nabi. Kemudian ada orang bertanya, itu kan Abdullah, sementara nama kakeknya Ba'alawi itu Ubaidillah. Ya, enggak apa-apa. Abdullah itu ya Ubaidillah, sama
menurut Ba'alawi. Kenapa? Karena Ubaidillah ini adalah nama tasgira, nama yang dikecilkan. Jadi kalau Abdullah itu hamba Allah, kalau Ubaidillah itu hamba kecil Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ketawaduan, katanya begitu. Siapa yang mengatakan ini, apakah Ubaidillah sendiri ataukah opini-opini dari keluarga Ba'alawi? Ini adalah opini-opini atau dugaan-dugaan dari keluarga Ba'alawi untuk pembenarannya itu. Padahal dalam literatur Islam atau kebudayaan Islam tidak ditemukan adanya upaya-upaya mentasgir nama sebagai wujud ketawaduan. Nama tidak pernah dirubah-rubah untuk menunjukkan tawadu atau ketakutan akan tidak tawadu, sehingga mengotak-ngatik nama. Tidak ada tradisi seperti itu. Jadi orang-orang yang super tawadu pun tetap namanya biasa-biasa saja, tetapi ketawaduan itu ada dalam laku lampah, ahwal wa af'al. Itu biasanya. Haitsu kana yastahsinu dzalika tawadu'an wa kunyatuhu Abu Alawi. Alasannya perubahan nama ini dari mukabbar menjadi tasghir. Saya pahamkan dulu. Mukabbar itu artinya nama asli yang memang keasliannya besar, kayak Ubad. Ini mukabbar. Jadi hamba Allah yang sangat menghamba, penghambanya besar. Nah, kalau saya ditasghir jadi Ubed, hamba kecil. Kayak Jundun, tentara. Nah, kalau sigat aslinya tentara, berarti kan perkasa, gagah. Tapi kalau sudah menjadi Junaidun, itu tentara kecil maknanya. Nah, itu maksudnya perubahan nama mukabbar sama tasghir. Gitu. Nah, di dalam ini, pencangkokan dalam kitab ini, alasannya perubahan nama Abdullah jadi Ubaidillah yang asalnya mukabbar menjadi tasghir, itu adalah karena ketawaduan beliau, katanya. Karena saking tawadunya namanya dirubah menjadi tasghir, yang sehingga Ubaidillah ini menjadi bapaknya Ba'alawi, gitu kan? Oke, kita cek ta'rif. Kita jangan cacat nalar, gitu kan? Memahami tentang tawadu itu apakah bersandar kepada nama? Saya sampai tadi sempat ramai di grup, saya bilang, saya tanya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang yang sangat tawadu. Bahkan dikatakan Sayyid karena ibunda beliau nasabnya nyambung kepada Sayyidatina Fatimah. Bahkan sampai Husain. Nah, kalau memang itu diperlukan untuk ketawaduan, adanya perubahan nama dari mukabbar dengan tasghir, harusnya tuh jangan Abdul Qadir, Ubaidul Qadir harusnya. Kan begitu. Karena secara ta'rif, nih kita memahami secara ilmiah, kita sama-sama di pesantren. Belajar apa itu ta'rifnya takabur, ta'rifnya tawadu, ta'rifnya ujub, itu kan ada. Tidak ada kaitannya ketawaduan ini dengan nisbatul asma, gak ada. Nabi Muhammad mukabbar. Kalau Nabi Muhammad ini kan uswah tertinggi. Kalau mau ditasghir Muhammadun harusnya. Kan begitu. Tapi gak perlu seperti itu. Karena sandaran nama ini tidak menjadi ta'rif standar pengertian daripada tawadu. Syakur, Abdus Syakur, ada Syakur jadi Sukairun. Karena ada 4 wazan yang populer dalam Alfiyah. Ini mudah-mudahan yang mendengarkan bisa paham nih, karena ini narasi ilmiah. Terus kemudian nama siapa lagi? Nah, terus saya gini lagi. Kita lihat, ada salah satu wali Allah yang namanya Syekh Junaid Al-Baghdad. Nah, beliau itu dari mulai lahir namanya tasghir, tidak ada perubahan. Apakah karena dulunya Jundun namanya kemudian jadikan tasghir jadi Junaidun? Tidak. Karena patokan ta'rif tawadu bukan kepada nisbatul asma. Berarti kalau secara ilmiah ini gak bisa dipertanggungjawabkan. Yang katanya di dalam kitab ini yang menjadi referensi Ba'alawi, bahwa Abdullah dengan Ubaidillah ini orang yang sama. Abdullah urifa bi Ubaidillah bi tasghir, yang asalnya mukabbar dan ganti sigat tasghir. Tujuannya katanya haitsu kana yastahsinu dzalika tawaduan. Tujuannya untuk saking tawadunya. Berarti gagal nih kalau berargumen gagal. Ini belum kita bahas tentang tawadu.
Karena tawadu itu bukan dari nama. Oke. Padahal Abdullah dengan Ubaidillah ini adalah orang yang berbeda. Monggo. Tetapi okelah, itu bentuk pembenaran dari Ba'alawi, sehingga diakuilah Abdullah itu sebagai Ubaidillah oleh mereka. Dan pengakuan itu sudah terlambat. Jadi sudah di abad ke-10 baru dicantolkan. Dan sebelumnya tidak ada suhrah wal istifadhah itu. Tidak ada ketenaran itu, bahkan tidak ada data bahwa Bani Alawi itu keturunan Nabi. Jadi sebelum abad ke-10 itu Bani Alawi sudah ada, tapi bukan keturunan Nabi. Belum ada yang menganggapnya. Baru menganggap keturunan Nabi itu setelah abad ke-10, setelah diklaim oleh Habib Ali Asy'aqrani. Itu pun dengan menduga-duga nama Abdullah sebagai Ubaidillah. Itulah kira-kira penelitian atau kajian sejarah, kajian nasab oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Untuk lebih jelasnya silahkan baca sendiri tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani seputar Ubaidillah ini. Tetapi sayangnya para pembela Ba'alawi mungkin tidak pernah membahas masalah ini, atau tidak pernah tahu masalah ini, atau tidak mau tahu. Melewati begitu saja, cukup dengan husnudzon saja, percaya saja. Walaupun tidak ada data, percaya saja. Ya, bubar kalau begitu. Setumpuk apapun kitab, ya tidak akan ada artinya apa-apa. Padahal bukti, keterangan, bahkan hasil DNA itu harusnya dinomorsatukan ketimbang zon atau sangkaan kalau mau rasional. Tetapi orang-orang memilih tidak rasional karena demi membela Ba'alawi. Jadi rasio dikesampingkan, bukti dikesampingkan, tetapi husnudzon atau dugaan dikedepankan. Inilah kemunduran dalam pemikiran Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan tentang nama Ubaidillah ini yang sebenarnya sudah banyak diulas. Tetapi karena masih banyak orang yang belum paham sejarahnya, maka kita ulas kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.